Mohon Mas Sani dipersilakan untuk melanjutkan. Repot sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang modul orang tua. Semua username orang tua itu menggunakan yang pertama nama mahasiswa ditambah 13. Iya. Oh, nama mahasiswa. Passwordnya untuk saat ini pakai UNER 2012. Kalau misalkan ada huruf misalkan F gitu, jadi setelah F, setelah ada B ya setelah B, bukan sebelum B. Jadi, ya ini menu ketika kita masuk. Ya, ini menunya hampir sama isinya kayak di mahasiswa persis. Jadi di sini orang tua bisa melihat yang pertama mata kuliah dan jadwalnya. Di sini si anaknya ini sudah mengambil apa mata kuliah KRS apa aja. Di sini bisa orang tua lihat sama persis seperti yang ada di modul mahasiswa. Yang kedua, nilai. Orang tua juga bisa melihat KHS per semester. KHS per semester anaknya. Nggak bisa diklikin. Double. Transkrip ini nanti ada transkrip nilai dia sampai lulus gitu transkripnya. Terus sebelahnya itu ada grafik nilai yang belum sempat terselesaikan. Ini nanti di sini ada grafiknya nilai KHS per semester itu naik turunnya, jadi IPS terlihat gitu grafiknya. Oke, berikutnya ke keuangan sama persis seperti yang ada di modul mahasiswa. Lanjut. Ya, ini keuangan. Saya rasa udah, nggak ada yang perlu dijelaskan. Terus absensi, sama.
seperti yang ada di mahasiswa. Mungkin ada yang perlu ditambahkan di menu-menu orang tua informasinya. Karena ini nanti bisa diakses oleh orang tua. Berikutnya informasi kalender akademik sama. Ya, sama aja. Terus biodata. Biodata ini orang tua nggak bisa ngedit, nggak bisa ngedit, cuma view aja. Nggak tahu ini errornya kenapa, tapi yang di hasilnya bisa nggak muncul. Ya, ini orang tua nanti bisa mengirim pesan ke yang pertama dosen wali, setelah itu dosen pembimbing TA mahasiswa, terus habis itu sama dosen pengampu mata ajarkan. Ya, sudah. Ada yang perlu didiskusikan? Ya. Untuk orang tua itu apakah semua orang tua sudah bisa diinformasikan kalau misalkan dia punya Asari koma, Ya, untuk modul orang tua ini sudah fungsi sudah oke, tinggal sosialisasi ke orang tua, mungkin diserahkan ke fakultas mungkin ya, fakultas pas pertemuan IKOMA atau pertemuan apa mungkin itu bisa disosialisasikan. Jadi loginnya menggunakan NIM mahasiswa ditambah angka 13 user itu, terus passwordnya UNAIR 2012. Sudah, yang aslinya pakai password UNAIR 2012 sekarang. Ya. Oke, nanti kalau sudah di rumah, sudah koneksi internet, akses cyber kampus, dicoba. Jadi NIM mahasiswa 13 gitu. Dan passwordnya UNAIR 2012. Kalau yang lama juga sudah diberitahu mas, misalkan mahasiswa lama, pemberitahuannya gimana? Kalau IKOMA kan yang baru ya. Nah itu Yang orang tua yang orang, iya itu yang juga perlu dipikirkan. Memang kesulitannya di situ. Setiap fakultas akhir semester ngirim KS ke orang tua enggak? Kalau ngirim itu bisa dititipi brosur satu lembar untuk betul di operasional. Oh ya, boleh. Ya mungkin itu ntar untuk bagaimana sosialisasi ke mahasiswa lama, orang tua mahasiswa lama, mungkin itu biar dipikir oleh bapak-bapak fakultas, bapak-bapak dekan gitu aja. Ya kita tinggal melaksanakan secara teknisnya aja. Oke, untuk selanjutnya, mau tanya, monggo. Ini saya cerita kasus dulu penerapan di Melati itu bagaimana? Terkadang begini, mahasiswa itu kan tidak pernah terus terang sama orang tuanya, gitu ya. Kejadian yang sering terjadi. Tiba-tiba nanti di DO itu tidak tahu. Nah, kalau saya perhatikan di buku ini yang menyatakan bahwa mahasiswa itu aktif atau tidak itu di menu yang mana supaya dia tahu atau posisinya aktif atau itu atau apa. Ya, sip. Masukan bagus. Berarti ditambah satu menu lagi status mahasiswa gitu aja ya. Ya, oke. Nanti keluar histori kayak di mahasiswa kan ada status mahasiswa, Pak. Oke, ditambah nanti. Untuk selanjutnya
modul PPMB. Tony, monggo menyajikan. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Tony. Ini saya akan menjelaskan tentang modul PPMB, di mana modul PPMB ini akan digunakan penuh oleh lembaga PPMB untuk menangani pendaftaran. Mungkin nanti di beberapa pegawai dari fakultas mungkin akan bersentuhan langsung dengan modul PPMB ini untuk kebutuhan verifikasi seperti Mas Fadila kemarin ya. Ya itu salah satu contohnya di bagian verifikasi. Ya, langsung saja. Oke, ini jadi saya langsung login bagian yang PPMB, bagian admin yang tertinggi, di mana nanti memang di PPMB ini ada beberapa pembagian, itu untuk admin sendiri, untuk bagian verifikator sendiri. Jadi sementara dibedakan dua itu dulu, soalnya itu yang paling kelihatan. Jadi di sini di menu sebelah kiri ada 3 menu, registrasi, verifikasi, sama voucher. Untuk verifikasi ini sebenarnya sudah gabung sama registrasi di sini. Kemudian untuk voucher ini untuk kebutuhan rekapitulasi voucher, di mana ini masih di menunya Mas Bambang seperti itu. Mas Ded, dicoba yang untuk registrasi. Dian. Oh iya, ini mungkin ini kan di menu registrasi ini ada pengaksesan 2 server. Karena pengaksesan 2 server ini mungkin dia lagi nunggu timeout. Jadi satu server itu mengakses server asli seperti itu. Yang mungkin langsung ke ini aja, menu penerimaan. Di refresh saya mesti. Ya, nah itu. Nah, di sini adalah di mana master penerimaan. Di menu penerimaan ini ada menu master penerimaan. Ini isinya itu penerimaan yang ada di UNER, mulai dari S1, S2, S3, profesi, semuanya di sini. Maksudnya di sini. Di sini ada kolom tahun, kemudian ini penerimaannya, di jenjangnya. Tuh, jangan jadi dulu saya. Nah, sini ada gelombang. Untuk kemarin itu kan saya berkampus dimulai ketika kalau nggak salah mulai Mandiri 2. Dan SNPTN ini karena memang kita terima data seperti matang gitu, jadi sudah diterima. Jadi kan di UNER ini tidak, di PPMB itu tidak mengurusi gimana SNPTN berjalan, tapi di mandirinya. Jadi seperti itu. Jadi datanya ini data dari UNER itu mulai mandiri. Itu jadi di situ ada ini master untuk penerimaan. Coba diedit salah satu saya yang aktif. Nah sekarang kan yang saat ini berjalan itu penerimaan gelombang 3 semester genap, S2, S3, profesi seperti itu. Jadi di sini ada tanggal registrasi, tanggal verifikasi, tanggal pengumuman. Teman di tanggal pengumuman ini nanti di mana itu tanggal pengumuman otomatis ketika tanggalnya itu sudah mencapai itu, nanti pengumumannya langsung bisa diakses seperti itu. Dan status aktif ini untuk kebutuhan laporan tadi. Di laporan tadi itu sebenarnya kalau ini aktif sama tidak aktif itu dia langsung muncul. Jadi kalau yang aktif itu dia dimunculkan yang aktif seperti itu. Oke, kembali saya. Nah di sini ada menu penawaran prodi. Salah satu saja terserah. Nah itu. Oke, nah di sini yaitu prodi-prodi yang ditawarkan ini
dari fakultas. Fakultas lagi membuka prodi apa yang mau dibuka penerimaan seperti itu. Kemudian langsung ini pembukaan voucher ini masih di menunya ini, masih di Mas Bambang seperti itu di DSI. Kemudian di penetapan saya. Oh, penilaian dulu ya. Oh ya, penilaian. Nah, penilaian ini itu untuk penilaian mahasiswa, penerimaan mahasiswa untuk gelombang mandiri atau yang pasca sarjana itu. Jadi di sini ada nilai peserta, statistik, import statistik, edit nilai, dan ambil nilai. Nilai peserta ini maksudnya itu dia melihat nilai peserta yang sudah masuk. Coba Mas Daya dilihat. Nah, salah satu prodi saja. Oh, ini belum ada. Jadi kita buka yang gelombang 2 saja. Gelombang 2 sudah masuk di penerimaan. Atas, ya, master penerimaan. Semester 2 genap, bawah. Semester 2 genap. Nah, itu yang magister saja diaktifkan. Yang ini nih. Atas genap. Nah, itu gelombang 2. Nah, itu diaktifkan. Diaktifkan dulu. Oke. Kemudian kembali ke penilaian. Nah, situ ada yang gelombang atas sendiri. Nah, salah satu saja terserah. Nah, di sini akan muncul untuk penilaian pesertanya seperti itu. Jadi nanti kebutuhannya itu untuk di bagian pimpinan itu nanti ada rapat penetapan untuk menentukan di mana dia diloloskan atau tidak dengan mempertimbangkan beberapa parameter. Salah satu contohnya nilai seperti itu. Kemudian di statistik Mas Dayat. Nah, statistik gelombang 2, 2011, cari yang 2011. Gelombang 2, ya, magister. Oke, lihat. Nah, sini ada menu untuk melihat statistik nilai di penerimaan. Ini kebutuhannya itu untuk passing grade seperti itu. Jadi passing grade penerimaan ini untuk prodi apa itu nanti kelihatan muncul di sini semua. Seperti itu. Jadi di sini juga ada kuota, input kuota di mana untuk penerimaan itu nanti diterima berapa seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Ada nilai min, nilai max, standar deviasi, dan lanjut menu sebelah kiri saya lihat atas. Oke, itu di situ ada ini beberapa singkat saja edit nilai itu untuk mengedit nilai, misalnya ada dimungkinkan perubahan nilai atau kesalahan. Biasanya kan kalau scanner jawaban itu kan ada beberapa yang misalnya nomornya salah atau namanya salah, itu dibetulkan nilainya di sini. Jadi seperti itu. Jadi memasukkan nomor ujian nanti langsung bisa diedit nilainya. Kemudian di menu penetapan langsung saja itu ambil nilai untuk ngambil hasil olahan dari scanner seperti itu. Kemudian di penetapan saya di close aja. Iya. Apa yo? Tangan di atas ya. Terus makin paling ngentok tangan di atas, paling ngentok itu tangan di atas. Tangan seton. Verifikasi ya, verifikasi. Yang verifikasi Mas, daripada nunggu. Yang verifikasi. Oh. Ini udah sama ya. Ini lagi menunggu ini. Ya mungkin servernya lagi stres jadi dipakai terus 2 hari ini. Kok boleh? Iya. Gimana? Nah, itu di menu peserta. Tadi apa? Tadi sampai penerimaannya, penetapan. Di penetapan ya, penetapan ini, nah itu ada master penetapan. Di mana ini untuk menentukan sidang penetapan. Ini ketika penerimaan itu kan nanti ada sidang penetapan untuk menentukan dia diterima atau tidaknya itu. Nah, seperti itu. Di situ ada editnya, cuma edit nama saja, jadi edit nama. Mungkin langsung bisa diklik penerimaan saya.
Nah ini untuk SK-nya, tanggal penetapannya, terus kemudian dia sidang ke berapa dari tahun penerimaan itu. Jadi misalnya tahun penerimaan 2012, nah ini 2011 kebetulan sampai gelombang 3 itu, nah itu disediakan sampai gelombang 3 ada 18 sidang seperti itu. Ini sidang ke itu maksudnya sidang ke berapa? Oke, kembali saya. Nah itu penerimaan, coba yang kemarin aja, yang gelombang 2. Yang gelombang 2 nomor, nah itu. Nah itu untuk menentukan aktif atau tidaknya saja seperti itu. Yang persidangan menu sebelah kiri. Nah di persidangan itu yang 17, sidang 17. Nah itu yang atas akuntansi profesi, atas diri nggak apa-apa. Nah seperti ini. Jadi seperti inilah tampilan penetapan. Jadi untuk menentukan, nah ini kalau dia aktif, disinilah nanti menu untuk dia diloloskan atau tidak seperti itu. Jadi ketika dia diloloskan dicentang di sini seperti itu. Nanti di bawah, nah ini salah satu contoh di mana peserta ini di bawah passing grade seperti itu. Ketika dia di bawah passing grade, dia akan berwarna lain. Kemudian tujuannya untuk memudahkan aja. Dan ketika diklik namanya itu nanti muncul keterangan pesertanya seperti itu. Nah, di sini ada fotonya. Dia dari pendidikan mana, jadi seperti itu. Kemudian ada nilai total, ilmu, TPA, itu komponen untuk penerimanya. Ini kalau ini kenapa ada banyak, ini memang di pasca sarjana untuk profesi S2, S3 itu memang penilaiannya komponennya banyak seperti itu. Lanjut saya itu untuk cetak ini nyetak begini aja seperti itu. Jadi dicetak di PDF nanti untuk diumumkan ketika di pengumuman UNER ACID itu. Jadi di situ nanti hasil PDF-nya. Kemudian diverifikasi peserta dulu ya, peserta. Nah, peserta itu nanti di sini ada kemungkinan ada edit gelar, di mana edit gelar itu kemungkinan peserta itu bisa menginginkan salah gelar atau biasanya kan dia ditulis itu kadang-kadang itu sarjana apa gitu. Harusnya kan kalau gelar itu misalnya SSI gitu ya, SSI bukan sarjana sains seperti itu. Nah, itu. Nah, itu gelarnya riset pilihan, itu untuk riset pilihan ketika dia keliru. Harusnya memang secara kalau formnya itu tidak online, kertas seperti itu kan harusnya kan tidak boleh diganti pilihan itu, harusnya di kebijakannya sendiri. Cuman memang di pasca itu memang kasusnya banyak yang keliru, akhirnya dia minta dijadikan. Nah itu paling umum itu. Jadi sedikit ini aja, jadi share aja. Jadi kalau peserta pasca sarjana itu S2, S3 itu kecenderungan untuk keliru itu lebih banyak daripada S1. Ya meskipun lebih sedikit pesertanya. Ya itu di situ ada cek voucher. Cek voucher itu untuk mengecek vouchernya benar-benar udah terbeli atau belum. Kemudian ditransfer data. Nah ini untuk pengolahan nilainya kan karena memang kemarin itu di BPMB, jadi ada proses transfer data untuk ke BPMB-nya. Kemudian import foto ini kan memang foto itu kan pakai device yang terpisah itu dari itu, jadi makanya harus diimport manual seperti itu. Kemudian di peserta sudah diverifikasi. Nah, diverifikasi ini yang mungkin nanti para pegawai di beberapa fakultas mungkin yang ada jenjang S2 atau S3-nya mungkin ditarik untuk keperluan verifikasi. Nah, di situ ada verifikasi berkas. Di pendidikan tadi sebenarnya sudah dijelaskan di mana tampilan form verifikasi seperti itu. Nah, itu sama persis di sini. Jadi ketika dimasukkan kode voucher nanti muncul itunya. Ya itu seperti itulah. Jadi yang kemarin Mas Fadila itu ya kayak itu. Jadi input. Soalnya saya kemarin yang ketemu yang kebetulan bagian verifikasi ya, cuma Mas Fadila aja. Cek akhir itu untuk ngecek akhir di mana
ini ya, ini karena tidak aktif. Sekarang ini kan masih masa pendaftaran, jadi tidak aktif. Kemudian cek akhir itu untuk mengecek bahwa memang biasanya itu untuk kasus yang S1 itu salah menginputkan, verifikatornya itu salah menginputkan apa itu SP3 atau apa itu loh. Jadi sumbangan itu loh. Nah, itu kan ya nominalnya itu kan untuk keperluan nanti pembayarannya nanti seperti itu. Jadi untuk ngecek terakhir di mana kalau itu keliru nanti kembali lagi ke panitia untuk dieditkan SP3-nya. Ini kan makanya ada edit ya. Kalau setahu saya itu apa tarif ya, katakanlah tarif pendaftaran itu ini bukan tarif. katakanlah honornya apa? Biaya SP3 Iya. kalau bisa dipecah per kelas kalau untuk pasca itu bukan per prodi. Oh iya, sudah. Kayak kelas siang, kelas malam itu ya, akhir Nanti ada kelas akhir pekan itu kan? kerjasama, ya. Ya, akhir pekan terus kerjasama, ya sudah. Dan kelas kerjasama itu biasanya bisa lain juga. Iya. Sama, jadi Iya, itu karena pembiayaan itu nanti sudah ditentukan di keuangan. Jadi di situ tinggal munculkan aja seperti itu. Kemudian reset verifikasi ini yang verifikasinya mungkin salah itu tadi ketika dicek akhir bisa direset. Coba misalnya diklik reset verifikasi. Nah, situ tinggal masukkan kode voucher. Kode voucher ini untuk ketika mau mendaftar itu peserta kan membeli voucher dulu itu di pendaftaran UNER ACID itu kan mengambil voucher nanti dari bank untuk dibuat login. Oke, kemudian verifikasi. Duh tadi. Mas saya deh. Oh ya, kalau contoh kode voucher di itu Mas saya di report. Ya, di registrasi. Nah, itu. Nah, ini loading ini. Ini jack file ya kata Apa yo? Lama ya wis langsung aja lah ke terakhir menu akun itu untuk ngedit password aja seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau dipertanyakan dari Ya ini memang sudah ini ya PPMB ini sub sistem dan ini memang sudah dikawal untuk khusus PPMB, jadi rasanya hanya memenuhi saja. Jadi saran-saran pun rasanya sulit untuk dipenuhi karena memang ini. ya mungkin kalau itu biasanya itu kalau yang fakultas minta data atau apa itu mungkin nanti bisa diflorkan bentuk format, kan biasanya minta format yang daftar itu siapa saja, terus yang diterima siapa saja, mungkin itu yang ya. Di email kan kalau email sampean ya formatnya yang permintaan data dari PPMB. Ya, tapi nanti kan perlu digeneralisasi bentuk formatnya biar nanti sama semua gitu loh. Saya kira tidak bisa kalau untuk pasca, soalnya pasca diperlukan sejarah pendidikannya yang lain enggak. Oh iya, untuk yang S2 itu memang pasti diperlukan untuk S1 riwayatnya, S1 S2-nya ya. Iya. Ngekeri tok maksudnya. Ya saya rasa cukup seperti itu. Jadi mungkin bisa dilanjutkan Mas Fauzi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambu alas itu mau tadi. Gambu alas. Selanjutnya modul keuangan Nambi bisa dibantu menyajikan. Makanya senyum terus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Ketemu lagi dengan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang modul keuangan universitas ya. Jadi ini mungkin tampilannya agak beda dengan yang lain. Ini ada beberapa menu yaitu biodata, detail, master, piutang, denda, story bayar, laporan, utility, semua keperluan keuangan akan dipenuhi. Mungkin langsung ke master aja. Digital dulu, digital cari data. Nah ini Nah ini hampir sama kayak di pendidikan tadi ya. Hanya keuangan butuh data mahasiswa, tariknya di sini. Seperti itu. Lanjut ke coba. Nah ini kan tadi ada mustika. Lanjut ke master biaya master biaya. Nah ini hanya master biaya tiap mahasiswa ya. Mungkin fakultas apa, program studinya, kelompok biayanya misalnya SP3A atau SP3B atau kelompok biaya lain itu ini untuk nge-set master biaya setiap mahasiswa seperti itu. Jadi ntar kalau ada penerimaan ntar masternya di sini, nambahnya, nampilkannya, yang kedokteran. Nah ini di total biayanya berapa, ntar kalau di klik detail akan ada detail biayanya apa aja, misalnya ada SP3, terus asuransi kecelakaan dan lain-lain. Jadi ada dibedakan antara aktif dan pendaftaran. Jadi untuk aktif itu dia biaya per semesternya untuk pembayarannya, kalau pendaftaran itu waktu masuk. Lanjut master biaya SKS. Gak bisa itu biaya SKS. Ini biaya SKS mungkin per fakultas, jadi SKS setiap SKS itu berapa. Lanjut. Nah ini kalau menambah fakultasnya apa, misalnya biayanya berapa, seperti itu. Nama biaya. Untuk nama biaya ini untuk masternya nama biaya, namanya SP3, asuransi kecelakaan atau SUP dan lain-lain. Untuk gantinya ntar di sini otomatis di semua tampilan di modul-modul lain akan ganti seperti itu. Nah ini di masternya semua ada di sini ya, biayanya. Lanjut mas. Master kelompok biaya. Nah ini kelompok biayanya mahasiswa kan pastinya untuk setiap semester, tiap tahun kan pasti beda-beda. Misalnya saya masuk tahun 2011 dengan 2010 pasti biayanya beda. Seperti itu. Ini untuk kelompoknya. Ya ada. Masih sopo. Ya lanjut mas. Master bank. Ini kalau misalnya ntar ada kerjasama dengan bank dengan apa untuk pembayaran itu, ini tambahkan di sini. Bank via. Ini untuk cara pembayarannya seperti apa, misalnya melalui ATM, internet banking, manual posting. Kalau manual posting ini biasanya buat misalnya pembayaran secara gelonggongan, itu
beasiswa seperti itu ya. Ntar keterangannya manual posting. Terus denda. Nah, ini untuk ngeset dendanya mahasiswa, misalnya mahasiswanya oh ini kosong masih, soalnya ini mahasiswa baru, data pembayarannya masih, kalau yang baru kan masih ikut ke penerimaan PPNB, jadi belum masuk ke biaya masuk. Nah ini ntar misalnya denda di semester berapa, ntar di set aja langsung seperti itu. Dendanya misalnya 10%. Mungkin lanjut aja ke story. Untuk menutupi utang ini sementara masih dalam proses, karena kemarin baru ada pertemuan tentang keperluannya piutang seperti apa. Story langsung. Nah ini historinya di tiap semester pembayarannya berapa, terus di mana bayarnya, tanggal bayarnya berapa, itu ada di sini. Kalau diklik detail itu keluar detailnya yang dibayarkan apa aja. Nah itu di asuransi, praktikum dan lain-lain. Lanjut ke laporan. Ini laporan keuangan untuk pembayaran mahasiswa ya. Hanya untuk bulan ini itu berapa penerimaannya, siapa aja yang bayar. Coba semua. Mulai 1 Oktober sampai hari ini totalnya ada 500 mahasiswa di Bank Mandiri, lalu BTBNI ada 600. Ini untuk jadi ada dibedakan per bank karena host-hostnya kan ntar ngecek dari bank masing-masing. Tapi kita juga bisa lihat secara keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan diklik di sini detailnya. Ini untuk menampilkan siapa aja yang bayar waktu itu. Terus kalau mau pengen tahu detail per fakultas, diklik menu link fakultas. Nah ini ntar langsung keluar detailnya. Jadi per fakultas, kalau misalnya kita klik per, misalnya pengen tahu per prodi, klik fakultasnya, ntar keluar per prodi. Nah ini ada per prodi. Ini jika diklik lagi program studionya akan keluar mahasiswanya siapa aja yang bayar dengan detailnya. Coba diklik mas. Nah ini kan keluar yang untuk pembayaran fakultas kedokteran tanggal 1 Oktober 2011 sampai 15 Januari 2012 untuk fakultas kedokteran program studi analisis medis itu 2 orang seperti itu yang dibayarkan, detailnya seperti ini. Ya, lanjut ke laporan. Ya laporan kalau calon mahasiswa ini hampir sama kayak mahasiswa, cuma kalau calon mahasiswa ini masih menanggulangi yang penerimaan itu seperti itu. Ini masih belum digabung, nantinya akan digabungkan ke dalam laporan pembayaran gitu aja. Nah ini mungkin dari Fakultas Pasca ya penerimaannya. Terus kalau lapor diri invoice keuangan ini ntar untuk penerimaan waktu S1, S2, SNMPTN itu
Ini masih belum dipindah datanya. Langsung ke utility head. Nah, update pembayaran. Nah, ini misalnya pengen ngupdate data pembayarannya, hanya belum dimasukkan secara manual, ntar diupdate-nya di sini. Di keterangannya apa, misalnya baik apa, beasiswa atau dari Dikti atau Kemenkes. Nah, kalau misalnya upload, ini udah ada menu upload. Ya dari Excel upload, klik ya. Nah ini, jadi kita masukkan file Excelnya. Ini udah disediakan template-nya, jadi harus menyesuaikan template yang ada. Misalnya untuk pembayaran mahasiswa gelombangan siapa aja. Misalnya bidik misi itu. Iya. File Excel ini dari Excel. Kan langsung dari bank. Biasanya Jadi otomatis jadi dia bayar dari manapun Indonesia sekarang BNI ya. iya. Di langsung real time, misalnya habis bayar langsung dicek, pasti udah ada datanya. Lanjut ke utility. Selain update pembayaran, ada update pembayaran calon mahasiswa hampir sama, ada tambah pembayaran. Ini misalnya untuk untuk semester berikutnya mau disiapkan pembayaran, nanti ditambahkan semua generate pembayaran mahasiswa. Lanjut ke generate biaya. Ini untuk generate biaya mahasiswa per mahasiswa. Kalau misalnya udah ada keterangannya. Lanjut pengembalian, ini masih belum bisa. Itu pengembalian itu misalnya mahasiswa mau wisuda, itu kan dia pengen bayar dulu atau ntar ditunda. Misalnya udah bayar, ntar kan kalau lulus belum yang ditentukan tuh dikembalikan uangnya seperti itu. Jadi biar ya nantinya laporan keuangan itu valid datanya. Jadi benar-benar itu adalah penerimaan universitas. Mungkin keuangan universitas sampai di sini. Ya, ya segera dilakukan. Biar nggak diatur. Banyak sedikit faktor. Iya. Kalau Malaysia, kadang-kadang Malaysia itu mereka bayarnya setelah KRS. Itu soalnya mereka bisa dananya banyak turun setelah ada dicetak KRS. Nah, itu kepada siapa saya melempar mereka itu kalau kan tiap semester saya pasti harus. Nah, itu pada siapa itu? Saya lagi keuangan, saya berpusat atau ke siapa? Dari seperti pembayaran internasional gitu, itu pasti keuangan udah ada datanya. Ntar langsung dimasukkan manual kayak tadi. Bayar ke siapa? Biasanya ke Pak Anton. Keuangan ke lantai 2. Keuangan kantor pusat. Iya. Jadi kalau misalnya ada gak bisa bayar dan lain-lain, ntar langsung ke keuangan gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi? Apa kedepannya kan untuk pembayaran honor dosen itu kan tidak diterapkan di sini ya. Tapi belum, saya masih belum dijelaskan. Ini khusus pembayaran mahasiswa. Kependidikan ini. Ini ada pertanyaan lagi? SK Menteri ya. Kalau mengenai pembayaran beasiswa gimana? Kemarin kan tempat saya itu banyak yang gitu BKD. Oh iya. Ini kan Rokok. Kalau kan enggak apa maksudnya bolak-balik ngurus itu untuk dari sidik jari. Biasanya kalau pembayaran misalnya beasiswa dia kan nggak turun dulu. Nanti diloloskan, ntar kalau udah dibayar ntar baru di update pembayarannya. Oh ternyata ini beasiswa. Seperti itu. Jadi untuk sementara diloloskan untuk misalnya
di flag dia itu sebagai mahasiswa beasiswa, biar dia bisa melakukan KRS atau gimana. Iya, diloloskan dulu. Ntar pasti kan dibayar, ntar kan diupdate pembayarannya. Mungkin ada lagi. Sudah. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Fauzi. Ya, terima kasih Mas Nabi. Oke, ini untuk sesi terakhir. Mungkin Pak Direktur bisa memberikan banyak, biasanya banyak kalau Pak Direktur ya. Banyak kata-kata, monggo.